Halo guys, welcome back di Substory. Masih di sini Alfon dan Kevin. Jadi sebelum kita mulai episode kali ini, kita tim Substory mau mengucapkan bela sungkawa atas tragedi Itaewon yang terjadi pada 29 Oktober 2022 kemarin. Dan juga stadion tragedi Kanjuruhan juga. Benar. Dan buat kalian yang belum tahu ya, jadi di Itaewon itu setiap tahunnya selalu diadakan perayaan Halloween Setiap tahun. Nah, tapi kan karena kemarin COVID tuh, jadinya sempat 2 tahun itu nggak diadakan lagi. Terus ini diadakan lagi baru kemarin ini diadakan lagi pertama kalinya setelah vakum beberapa lama. Nah, alhasil pun penontonnya membludak. Dan akhirnya ya begitulah, karena bertepet-tepetan, bersempit-sempitan, banyak orang yang pingsan dan bahkan ada yang meninggal. Menurut yang terakhir aku baca ya, itu ada 156 korban meninggal. 156, banyak banget ya. Nah, tapi di episode kali ini tuh kita nggak mau bahas tentang Itaewon atau Kanjuruhan. Benar. Kalau Itaewon sendiri itu kan ada sekitar 100.000 orang ya tadi. 100.000 orang itu sekitar kapasitas satu stadion bola besar. Iya, yang besar. Tapi ternyata Itaewon itu kalau dibandingkan dengan kerumunan orang terbesar dalam sejarah dunia itu nggak ada apa-apanya. Padahal kalau di foto itu kelihatannya udah banyak banget loh. Tapi masih jauh lebih banyak guys. Masih banyak kerumunan itu yang jauh lebih banyak dari Itaewon. Jadi di episode kali ini kita akan bahas 5 kerumunan atau kumpulan orang terbanyak dalam sejarah dunia. Iya. Pemakaman CN Anadurai. Konjivaram Natarajan Anadurai atau yang dikenal dengan nama Ana merupakan politisi dan pemimpin dari Dravida. Dirinya menjabat sebagai Chief Minister atau yang gampangnya pemimpin dari negara bagian Tamil Nadu di India. Sebagai seorang politisi, ia terkenal akan kesederhanaan dan keberaniannya menentang orang-orang dari oposisi. Ia juga kerap menulis dan membintangi beberapa pementasan drama. Karena hal-hal itu, ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Hal ini terbukti dari banyaknya orang yang menghadiri pemakamannya pada 4 Februari 1969. Sehari sebelumnya, Ana meninggal dunia akibat kanker mulut yang ia derita. Kebiasaannya mengunyah tembakau diduga kuat berkontribusi besar akan hal ini. Namun berkat kecintaan rakyat terhadap dirinya, secara total 15 juta orang turun ke jalanan untuk mengiringi prosesi pemakamannya. Peristiwa ini kemudian tercatat sebagai salah satu kumpulan massa terbesar sepanjang sejarah. Ini 15 juta orang. Nah itu. Tadi Itaewon 100.000, berarti kan 150 kalinya. Tapi kan ini kan pemakaman mungkin ya, relatif lebih aman karena kan pemakaman biasanya outdoor. Jadi kalau Itaewon kan di gang sempit, makanya berdesak-desakan gitu. Relatif lebih aman. Nah, tapi aku baru aja ngecek nih, Vin. Penduduk DKI Jakarta itu cuma 10,5 juta orang. Dan ini yang 15 juta orang keluar ngumpul di satu tempat. Sebanyak apa itu, gila ya. Dan apalagi ini pun baru urutan kelima loh. Masih ada urutan 4, 3, 2, 1 yang lebih banyak lagi. Iya, berarti ini orangnya sosok yang sangat berpengaruh. Benar, ya. Peziarahan Arba'in 2016. Peziarahan Arba'in merupakan salah satu peringatan keagamaan terbesar bagi umat Muslim Syiah. Arba'in atau yang berarti 40 hari diperingati setiap tahunnya pada hari ke-40 setelah hari Asyura, hari yang memperingati martir Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad yang terbunuh dalam pertempuran Karbala. Selain menjadi peringatan keagamaan yang besar, Ziarah Arba'in juga menjadi perkumpulan tahunan terbesar di dunia. Setiap tahunnya puluhan juta orang datang ke Karbala, Irak untuk melakukan peziarahan Arba'in. Salah satu peziarahan Arba'in terbesar terjadi pada 2016. Kala itu sekitar 25 juta orang datang ke Karbala untuk melakukan peziarahan. Banyak dari mereka datang dengan jalan kaki dari berbagai kota di Irak. Salah satu yang terbesar datang dari kota Baghdad. Sambil membawa bendera hitam, jutaan orang ini rela melakukan jalan kaki selama berhari-hari untuk mencapai kota Karbala. 25 juta orang itu berarti kalau yang tadi penduduk Jakarta 10,5 juta, berarti 2,5 kalinya penduduk Jakarta ya. Kalau Surabaya itu 2,9 juta penduduk pun. Jadi ini hampir 10 kalinya. Dan ini kan pasti sebelah-sebelahan karena kan ziarah. Benar. Tapi emang ada tempat yang muat segitu banyak orang gitu ya? Iya. Lapangan terbuka gitu. Iya, lapangan terbuka ya. Pasti ada lah, pasti ada. Tapi aku pernah dengar sih dari videonya kok bisa. Katanya kalau semua penduduk di seluruh dunia ini sejumlah 7 miliar itu digabungin dijadi satu tempat, katanya dijejerin sebelah, katanya bisa mau di Jakarta sama Depok aja. Lumayan percaya sih, karena kan ya cuma sebelah dempet-dempetan gini. Iya. Dempet-dempetan gini, aku percaya sih. Percaya. Peziarahan Arba'in 2015. Ziarah Arba'in yang berlangsung pada 2016 ternyata masih kalah banyak dengan ziarah di tahun sebelumnya. 2015, sekitar 27 juta manusia dari berbagai wilayah di dunia datang menuju tempat suci ini untuk melakukan peziarahan.
Selama perjalanan mereka melakukan ziarah, para peziarah ini ternyata mendapatkan sokongan dan bantuan dari penduduk setempat. Selama perjalanan ziarah, sejumlah makanan, klinik sampai dokter gigi tersedia secara gratis di berbagai titik untuk mengakomodasi mereka. Selain itu, para peziarah ini juga dijaga oleh puluhan ribu polisi bersenjata lengkap di setiap sisinya. Karena tak jarang, para peziarah ini juga menjadi sasaran dari para ekstremis yang menggunakan bom dan roket. Tapi yang gilanya mereka menyediakan makanan gratis loh untuk 27 juta orang ini. Iya, jadi makanya sampai dibantu pemerintah kan. Iya. Karena pasti sangat-sangat repot lah. Kalau Iya, repot dan itu. Butuh modal banyak ya, uang banyak. Betul. Kumbh 2010. Meskipun partisipan dari Ziarah Arba'in sudah sangat banyak, angka tersebut ternyata masih kalah jauh dengan partisipan dari Festival Kumbh. Kumbh sendiri merupakan ritual paling suci bagi umat Hindu di India yang dirayakan 4 kali dalam 12 tahun. Dikisahkan bahwa dahulu kala terjadi pertempuran antara dewa dan iblis dalam memperebutkan ramuan keabadian. Dan umat Hindu percaya bahwa tetesan ramuan itu telah jatuh ke bumi dan kemudian berubah menjadi sungai suci. Dalam festival ini, para peziarah akan berkumpul di sungai suci itu dan mandi dengan airnya. Mereka percaya dengan melakukan ini, berarti mereka sedang mandi menggunakan sari-sari keabadian. Pada 2010, tercatat 60-80 juta orang menghadiri acara ini. Selama 3 hari, mereka akan berkumpul di sungai Gangga di desa Kumbh di kota Allahabad, India, untuk mandi dari airnya. Hal ini membuat festival Kumbh tahun 2010 menjadi kumpulan atau pertemuan terbesar kedua sepanjang sejarah manusia. Tapi aku bingung gimana ya cara ngitung orang sebanyak itu. Kalau stadion bola kan jelas gitu, dari tiketnya kelihatan terjual berapa ratus ribu itu. Nah, tapi kalau 60-80 juta, gimana hitungnya coba? Apa mungkin juga ada tempat tiketnya, mungkin tempat masuk ke sungai Gaganya? Kurang tahu juga nih. Sampai saat video ini dibuat, kumpulan massa terbesar dalam sejarah dunia adalah Kumbh 2013. Meskipun acara Kumbh sebelumnya pada 2010 sudah dihadiri 60-80 juta orang dan menjadi perkumpulan terbesar di dunia kala itu, rekor tersebut langsung dipecahkan di Kumbh berikutnya dengan 120 juta orang yang menghadiri festival tersebut. Hampir 2 kali dari Kumbh sebelumnya. Mungkin kalian bingung atau tidak memiliki gambaran seberapa banyak sih 120 juta orang itu? Bayangkan saja jika separuh penduduk Indonesia keluar rumah dan berkumpul di suatu tempat, begitulah kira-kira Kumbh 2013. Perlu diingat, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan penduduk mencapai 276 juta manusia. Tapi perlu diingat pula kalau India merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 2 di dunia, dengan penduduk mencapai 1,39 miliar manusia. Sejak saat itu pun, tidak ada lagi kumpulan manusia yang mampu mengalahkan jumlah dari Kumbh 2013. 120 juta orang itu berarti 1/10-nya penduduk India, bener nggak, Fon? Iya. Kan 1,39 miliar kan, ya 1/10 lah. Terus Kumbh ini kan 3 hari kan, ya asumsi sama lah, 2010 sama 2013 sama-sama 3 hari. Iya. Jadi kamu bayangin dalam 3 hari ini 1/10 pendudukmu itu pindah ke Kumbh semua. Benar. Kayak betapa padatnya gitu gak sih? Iya. Kamu bayangin lah di Indonesia, tiba-tiba ada suatu acara misalnya di Bali. Dalam 3 hari aja acara ini. 1/10 penduduk Indonesia itu ke Bali semua dalam 3 hari. Kayak sangat padat sekali Pulau Bali, kayak gimana gitu. Tapi aku juga baru aja baca nih. Jadi 2021 kemarin itu juga baru diadakan si Kumbh ini. 2021. Padahal kan seperti yang kita tahu ya, COVID lagi tinggi-tingginya 2021 lalu. Dan hasil pun jadinya meledak gitu loh COVID ini. Oh, COVID-nya meledak. Iya, gara-gara mereka kumpul-kumpul gitu. Bukannya salah satu varian COVID itu ada yang dari India? Aduh, Apa mungkin tahu. gara-gara Mungkin gara-gara festival itu? Ya nggak tahu Bisa juga sih. Ya guys, itu aja ulasan kita mengenai episode kali ini. menurut kalian gimana guys tentang topik kali ini? Dan kalau kalian ada saran mengenai topik selanjutnya untuk kita bawakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke, see you on another episode of Sub Story.